Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fitri, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik semester 2 kelas B. Saya bersama dua rekan saya yang bernama Galang Robani dan Ismi Masito akan membahas perihal keadaan politik Indonesia pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Proklamasi kemerdekaan pada saat itu sangat disambut meriah oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, ternyata setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah, seperti permasalahan di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan masih banyak lainnya. Nah, yang akan kami bahas di sini yaitu bagaimana sih keadaan politik pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Nah, keadaan politik Indonesia pasca kemerdekaan bisa dibilang kacau balau karena pada saat itu kelengkapan negara belum siap. Maka setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, para tokoh Republik Indonesia disibukkan dengan pembentukan kelengkapan negara. Maka dari itu, PPKI sebagai satu-satunya organisasi tertinggi yang dimiliki Indonesia pada saat itu melakukan sidang untuk pembentukan kelengkapan negara. Maka PPKI melakukan sidang yang dilaksanakan dari mulai tanggal 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Sidang PPKI yang pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan 3 keputusan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman bangsa Indonesia. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, membentuk 12 kementerian di lingkup pemerintahan. Yang kedua, membagi daerah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang ketiga, membentuk komite daerah, yaitu setelah terbentuknya 8 provinsi di wilayah Republik Indonesia, maka dibentuklah komite nasional di tiap-tiap provinsinya masing-masing. Yang keempat, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang yang ketiga yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan, yaitu 1. Pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Di sidang pertama sebenarnya Komite Nasional sudah dibentuk, namun baru di sidang ketiga ini KNIP resmi dibentuk. Yang kedua yaitu pembentukan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR yang berfungsi untuk menjaga keamanan di masing-masing daerahnya. Namun, setelah terbentuknya kelengkapan negara, ternyata kedaulatan Indonesia itu belum diakui oleh Belanda. Selanjutnya, adanya konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan keputusan-keputusan, yaitu 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka. Yang kedua, kedaulatan Belanda tersebut diakui sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1945. Yang ketiga, status Provinsi Irian Barat akan diselesaikan selambat-lambatnya setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang keempat, dibentuknya Uni Indonesia Belanda, yaitu untuk terbentuknya kerjasama antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, yaitu Republik Indonesia Serikat harus mengembalikan hak-hak milik Belanda, termasuk hak konsesi dan memberikan izin baru untuk perusahaan Belanda. Keputusan dari konferensi meja bundar ini memiliki dampak positif bagi negara Republik Indonesia, karena pada saat itu otomatis secara formal
Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia. Namun, ternyata ada dampak negatif yang didapatkan Republik Indonesia dari konferensi meja bundar tersebut, yaitu negara Indonesia yang tadinya berbentuk kesatuan harus berubah menjadi negara yang berbentuk serikat. Maka dari itu Republik Indonesia hanya menjadi salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun, hal itu justru mengalami kegagalan karena sejak proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menginginkan bentuk negara kesatuan. Maka dari itu muncullah berbagai pergerakan di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat, yang mana negara bagian tersebut ingin bergabung dengan Republik Indonesia untuk mewujudkan NKRI. Maka pada tanggal 15 Mei 1950 terjadilah penggabungan negara bagian Republik Indonesia Serikat, yang akhirnya tersisa menjadi 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1950 terjadi kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan, yang mana kesepakatan tersebut tertuang dalam piagam persetujuan. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1950, yaitu untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan Undang-Undang Dasar Negara. Maka dari itu dibentuklah UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai pengganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Galang Robani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Robani Siswoyo dari jurusan Administrasi Publik kelas 2B. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1950, Soekarno menetapkan sistem pemerintahan bagi Indonesia. Sistem yang dipakai adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Di dalam sistem ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pemerintahan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet. Presiden tidak berhak sewenang-wenang terhadap jalannya pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Lama, fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP berubah dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Selanjutnya pemberontakan DTII di Aceh. Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 20 September 1953 dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia oleh Daud Bereh. Proklamasi itu menyatakan bahwa Aceh sebagian dari negara Indonesia Islam NII di bawah kepemimpinan Imam Besar Sekar Maji Marjan Kartosuwirjo. Nah, Daud Bereh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang, mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada agresi militer pertama di Aceh pada tahun 1947. Nah, pemberontakan ini pun dilatar belakangi alasannya yang pertama yaitu kekecewaan tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Perubahan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh.
masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi kemerdekaan. Nah, di sini juga ada konstituante pada tahun 1955 Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum nasional yang pertama pada bulan September. Rakyat memilih wakil untuk DPR dan pada bulan Desember memilih kembali wakil-wakil yang lebih banyak yang akan bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan konstituante. Nah, konstituante setelah dipilih pada tahun 1955 mulai bersidang pada bulan November 1956 di Bandung, ibu kota Jawa Barat. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi tentang berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya adalah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1950. Yang kedua, pembubaran konstituante. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dan ada pun beberapa alasan mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu sebagai berikut. Yang satu, karena kegagalan konstituante untuk membuat undang-undang baru meskipun sudah beberapa kali melakukan sidang, padahal undang-undang sangat dibutuhkan sebagai pijakan hukum yang penting dalam melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, situasi politik dan tidak kestabilan keamanan dalam negara semakin memburuk. Yang ketiga, konflik antar partai yang terus-menerus terjadi sangat mengganggu stabilitas nasional. Yang keempat, para partai politisi bersikap menghalalkan segala cara agar tujuan kelompok partai tercapai. Nah, yang kelima, Undang-Undang Sementara 1950 dengan menetapkan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. 6. Terjadi sejumlah pemberontakan di berbagai wilayah yang semakin mengarah kepada gerakan separatis. Mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ismi Masito. Aku dari jurusan Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini aku mau lanjutin pembahasan dari yang tadi udah teman-teman aku bahas, dan aku mau bahas 3 poin terakhir. Masih dalam pembahasan perkembangan politik pasca kemerdekaan sampai dengan Orde Baru. Yang akan aku bahas, yang pertama Orde Lama Demokrasi Terpimpin, yang kedua Surat Perintah 11 Maret, dan yang ketiga Orde Baru Demokrasi Pancasila. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dengan syarat peningkatan autokrasi atau pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Demokrasi terpimpin berawal ketika Presiden Soekarno merasa tidak puas akan partai-partai yang lebih mementingkan kepentingan partai dan golongannya daripada kepentingan negara dan rakyat, sehingga ia menekankan bahwa begitu pentingnya peranan pemimpin dalam proses politik dan perjuangan revolusi Indonesia yang pada saat itu masih jauh dari kata selesai. Pengertian dasar dari demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1965, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang pada intinya musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Demokrasi terpimpin di antara semua kekuatan nasional yang mengarah kepada progresif, revolusioner, dan berporos nasakom. Nasakom atau nasionalis
agama, dan komunis adalah konsep politik yang menjadi ciri khas dari demokrasi pada masa Orde Lama bersistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi tuntutan dari 3 faksi utama dalam politik di Indonesia yang pada masa itu yang diantaranya meliputi tentara, kelompok agama Islam, dan komunis. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin ini memberikan peluang kepada PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang, sehingga PKI mengadakan pemberontakan pada saat itu yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI. Pemberontakan ini, singkat cerita, berhasil digagalkan dan pelakunya berhasil ditangkap serta dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, yang memimpin G30 SPKI pada saat itu yaitu DN Aidit. Nah, pemberontakan dari G30 SPKI ini menjadi akhir dari sistem demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama oleh Presiden Soekarno ini, yang membuat Presiden Soekarno dirasa gagal dalam mempertahankan keseimbangan kedua kekuatan di sisinya, yaitu kekuatan PKI dan militer. Peristiwa itu menjadi salah satu penyimpangan pada masa Orde Lama yang sangat berakibat fatal, sehingga dibuatlah Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Nah, Surat Perintah 11 Maret 1966 ini menjadi tanda berakhirnya dari sistem demokrasi terpimpin. Nah, nyambung ke materi yang kedua, yaitu Surat Perintah 11 Maret tahun 1966, guna mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan perintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Presiden atau disingkat Super Semar, Surat Presiden 11 Maret Super Semar. Ini tampilan Surat Perintah 11 Maretnya, bisa dilihat ya. Nah, Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto sebagai Panglima atau Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Vongkap Kamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Nah, poin yang terakhir yaitu Orde Baru Demokrasi Pancasila yang terjadi pada awal tahun 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru Pancasila adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno di Indonesia. Berdasarkan Super Semar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, beliau mengadakan atau mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung dengannya agar untuk tidak bisa beraktivitas lagi di wilayah Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintah melakukan atau menyederhanakan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial, yaitu gunanya untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 partai tersebut diantaranya adalah Golkar, P3, dan PDIP. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, yang selalu memenangkan suara terbanyak yaitu Golkar. Golkar selalu memperoleh mayoritas suara yang memenangkan pemilu. Pada masa ini juga pemerintahan memberi peran ganda kepada ABRI atau Dewi Fungsi ABRI, yaitu peran pertahanan dan keamanan atau Hankam,
dan peran utama untuk mengatur negara. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, dan duta besar, dan jabatan lainnya. Ya, begitulah Orde Baru. Dan setelah Orde Baru, muncullah masa reformasi yang diawali oleh almarhum B.J. Habibie sampai dengan sekarang ini oleh Joko Widodo. Nah, mungkin segitu pembahasan mengenai kondisi politik pasca kemerdekaan sampai dengan Orde Baru. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan kesalahan informasi yang kami sampaikan. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment. Di share juga boleh.